Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, ikhwan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam membahas fikih kurban, di mana di kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa poin terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Yang pertama telah kita sampaikan adalah bahwa ibadah kurban adalah suatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang kemudian para ulama berselisih pendapat terkait hukumnya. Ada sebagian ulama menganggap bahwasanya ibadah kurban ini hukumnya wajib bagi yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berpendapat wajibnya berkurban adalah seperti Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Dan mereka berpendapat dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan juga menyembelihlah. Ya, berdasarkan ayat yang mulia ini, di sini ada kata menyembelihlah, yaitu kata perintah. Hukum asal kata perintah menunjukkan wajib, ya, kecuali jika ada sesuatu yang memalingkan dari hukum asalnya. Namun kemudian hal ini dibantah oleh pendapat para ulama yang lainnya, seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan juga Al-Imam Ahmad, juga Imam Ishaq dan lain-lain, yang ini merupakan jumhur ulama. Mereka menegaskan bahwasannya ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah, ya, tidak sampai pada derajat wajib. Dan dalilnya sebagaimana dalil yang digunakan oleh pendapat ulama yang pertama, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Namun kemudian ditambah dengan dalil-dalil lain yang menunjukkan justru, ya, ini menunjukkan tidak wajib hukumnya. Seperti dalam satu riwayat dari Abu Suraihah, di mana beliau mengatakan, ra'aitu Abu Bakar wa Umar wa ma yudhiyani, sungguh aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkurban. Jadi suatu kesempatan, suatu ketika pernah Abu Bakar dan juga Umar tidak berkorban. Dan ini menunjukkan tidak wajib. Kalau seandainya wajib, pasti mereka manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, pasti mereka tidak meninggalkan, ya. Dan juga disebutkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, bahkan beliau dengan sengaja, ya, meninggalkan berkurban,
Inni la adaul adha, sungguh aku meninggalkan ibadah kurban, maksudnya tidak berkurban. Padahal ketika itu kondisi beliau adalah dalam lapang, dalam kondisi lapang. Wa inni lamusirun, kata beliau, sungguhnya ketika itu kondisi aku sedang lapang. Kenapa beliau melakukan itu? Beliau katakan makhafata ayyara jirani annahu hutima alayya. Ya, saya khawatir orang-orang di sekitarku akan melihat atau menganggap bahwasannya berkurban itu diwajibkan. Ya, padahal hukumnya tidak sampai kepada wajib. Nah, riwayat-riwayat inilah yang menjelaskan kepada kita, ya, menunjukkan bahwasanya ibadah kurban itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Ya, namun tentu sebagaimana yang kita tekankan bukan berarti kemudian mentang-mentang sunnah lalu kita bermudah-mudah dalam hal itu. Ya, justru kita berlomba-lomba ya untuk meraih kebaikan, untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya dari amalan-amalan yang disyariatkan walaupun memang hukumnya sunnah. Kemudian juga para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga telah menyinggung tentang apa-apa atau bagaimana kriteria hewan-hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Yang mana di dalam hal ini ya para ulama bersepakat bahwasannya hewan kurban itu dari hewan ternak, sehingga tidak boleh diambil dari yang lainnya. Ya, seperti misalkan seseorang berkurban dengan kuda atau dengan rusa misalkan, maka ini tidak boleh. Tapi dengan hewan ternak, dan kemudian diperinci lagi ya apa saja hewan ternak itu, maka disebutkan yang dimaksud dengan hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai kurban adalah seperti unta, kemudian sapi, kemudian kambing, ya, dan kemudian tentu sesuai dengan turunannya, dalam artian sapi misalkan ada yang sesama sejenis yaitu seperti kerbau, dan juga kambing ada dalam jenis domba dan semisalnya. Maka inilah hewan-hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban, sehingga tidak boleh misalkan diganti dengan ayam, dengan bebek atau dengan yang semisalnya. Dan ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari hewan kurban ini. Jadi kalau misalkan kita sudah dapat ini sapi atau kambing ya atau unta, lalu tidak sembarang juga mentang-mentang ini sapi, mentang-mentang ini kambing kemudian dijadikan sebagai hewan kurban. Ada kriterianya. Kriterianya adalah yang pertama, dia mencapai usia musinnah. Ya, usia musinnah di sini kalau untuk unta maka usia minimalnya yang disebut dengan musinnah itu adalah minimalnya 5 tahun. Ini untuk unta. Adapun untuk sapi, usia musinnahnya itu minimal usia 2 tahun. Jadi tidak boleh kurang dari 2 tahun. Ya, misalkan ini umurnya 1 tahun 11 bulan, maka belum bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi usia minimalnya adalah 2 tahun. Maka ini dipastikan betul di saat kita mau membeli hewan kurban, ya tanyakan betul kepada penjualnya apakah ini sudah mencapai usia 2 tahun atau tidak, ya. Kemudian juga untuk kambing, ya. Untuk kambing usia minimalnya adalah 6 bulan, ya. Ini adalah kambing dalam artian domba, ya. Domba karena memang perawakannya lebih besar, maka usia minimalnya 6 bulan. Adapun kambing dalam artian seperti kambing kacang atau kambing apa istilahnya di sini, ya, maka itu usia minimalnya 1 tahun, ya, tidak boleh kurang dari 1 tahun. Nah, selain dilihat dari sisi umur, kita juga melihat dari sisi cacat-cacat yang ada pada diri hewan kurban ini. Maka hewan-hewan yang akan dijadikan kurban itu minimal harus selamat dari salah satu 4 cacat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ini adalah cacat yang tidak bisa ditolerir, ya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, arba'atun la yujzihinna fil adahi. Ada 4 cacat, ya, yang tidak dibolehkan, ya, untuk dijadikan sebagai hewan kurban jika cacat itu ada pada hewan yang akan kita kurbankan. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-aura al-bayyin auruha, yaitu hewan yang buta matanya sebelah. Ya, ini tidak bisa ditolerir. Ketika kita dapati hewan kurban matanya buta sebelah, apalagi buta dua-duanya, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi maknanya tidak sah kalau dipaksakan untuk dijadikan sebagai hewan kurban.
Kemudian aib yang kedua adalah, atau cacat yang kedua, al-maridah al-bayyin maraduha, yaitu hewan yang sakit dan jelas sakitnya, ya sampai misalkan nggak bisa berdiri, ya apalagi di zaman sekarang ya ada penyebaran virus PMK atau PKM, ya PMK ya, yang itu menyerang sapi gitu. Maka ini diperhatikan, harus benar-benar dalam kondisi sehat. Kalau benar-benar dia kondisinya sakit, maka tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Berikutnya al-arja al-bayyin dhal'uha, yaitu hewan yang pincang, ya yang pincang juga termasuk aib yang tidak bisa ditolerir, ya dan jelas kepincangannya, ya pincangnya jelas, ya dan di saat satu kaki pincang saja tidak boleh, apalagi ya lebih dari itu, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Dan yang keempat, cacat yang keempat adalah al-kasira allati la tanqa, yaitu hewan yang kurus, ya yang kurus banget dan bahkan tua, ya sampai-sampai sumsumnya tuh nggak ada gitu ya. Maka ini juga tidak boleh dijadikan hewan kurban, ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menyiapkan atau membeli hewan kurban, maka pastikan dia selamat dari salah satu 4 cacat ini, yaitu pincang, buta, kemudian sakit, dan juga kurus. Nah, adapun aib-aib selainnya, ya maka antara hukumnya makruh atau mubah, ya. Tetapi kalaupun ada di hewan kurban, sah ya kurbannya, tapi mengurangi kesempurnaan, ya seperti misalkan kita dapati hewan kurban, ya ada yang misalkan tanduknya pecah, atau mungkin dua-duanya pecah gitu kan, hilang, atau mungkin telinganya ada yang kepotong, atau mungkin ompong giginya, ya maka ini adalah cacat-cacat yang antara hukumnya makruh atau tidak, atau mubah, tapi dia tidak menjadikan kurbannya tidak sah, tetap dianggap sah, namun kemudian tentu tidak sempurna sebagaimana halnya kalau kita berkurban dengan hewan yang benar-benar tidak ada cacatnya, ya. Sehingga tentu kesimpulannya, bagaimana kita jadikan kurban yang terbaik atau menghadirkan hewan kurban yang terbaik, ya tentu hewannya yang selamat dari cacat-cacat, baik cacat-cacat yang besar maupun cacat-cacat yang kecil, dan juga semakin banyak dagingnya, semakin banyak lemaknya, semakin tinggi nilainya, ya maka ini adalah semakin baik untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Dan tentu perlu diperhatikan, ya dalam rangka beribadah kepada Allah, kita jangan sayang-sayang untuk mengeluarkan dananya, ya kalau memang kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan untuk berkorban 1 ekor sapi, ya jangan berkorban 1 ekor kambing gitu kan. Kalau diberikan kemampuan misalkan untuk bisa beli kambing yang harga 10 juta, jangan beli yang 3 juta gitu. Jadi maksudnya kita berlomba-lomba, ya untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik dan paling baik. Berikutnya juga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita juga telah singgung sedikit tentang kapan waktu berkurban yang disyariatkan, yang mana disimpulkan dalam pembahasan yang lalu, yaitu kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban itu ya setelah selesai sholat Idul Adha. Adapun waktu akhirnya adalah sampai batas akhir hari tasyrik. Kemudian di kesempatan yang berbahagia ini, pembahasan berikutnya adalah tentang syarat-syarat menyembelih, tentang syarat-syarat menyembelih, ya. Dan kita sudah selesai tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah berkorbannya, namun sekarang kita menjelaskan tentang bagaimana teknis menyembelihnya, ya yang selama ini banyak di antara kaum muslimin ketika menyembelih mengandalkan kepada jasa jagal, ya. Dan tentu ini tidak masalah gitu ya, tapi tentu juga harus diperhatikan, harus selektif juga gitu mencari jagal, bukan hanya sekedar dia ahli di dalam menaklukkan hewan sembelihan, tapi juga kita berharap dia termasuk orang yang faham bagaimana agama mengatur tentang bagaimana tata cara penyembelihan yang benar. Jadi dari sisi agamanya juga dia harus paham. Ya, berikutnya juga ya syukur-syukur ya lebih baik kita lihat yang menyembelih juga yang memang ya taat beragama gitu ya, sholat dan lain sebagainya. Dan kita saksikan sebagian ya terkadang ada
jagal yang terkadang ketika menyembelih sambil merokok dulu atau bahkan pakai celana pendek gitu ya, dan kadang kita dapati dia nggak sholat gitu kan, maka ya khawatir kurang afdol. Nah, sehingga masing-masing kita paling tidak harus bisa nih untuk menyembelih ya, karena memang itu yang afdol. Ketika kita berkorban, afdolnya disembelih sendiri ya, tidak kemudian kita pasrahkan kepada jasa jagal. Maka harus tahu bagaimana sih syarat-syaratnya di dalam kita menyembelih. Maka di sini disebutkan yang pertama adalah tentang syarat hewan yang sah dijadikan sembelihan. Bukan sah dijadikan sebagai hewan kurban, tapi sah dijadikan sebagai hewan sembelihan. Maka syaratnya adalah yang pertama, ayyakuna hayyan waqtad dzabhi. Hendaklah hewan yang mau disembelih itu dia disembelih dalam kondisi hidup sebelumnya. Ya, maksudnya hewan yang sudah mati walaupun disembelih maka nggak sah sebagai sembelihan. Dia menjadi bangkai. Ya, misalkan kita dapati ada kambing ketabrak mobil misalkan. Tabrak mobil, udah langsung disembelih biar bisa dimasak gitu kan, biar bisa dimanfaatkan dagingnya. Tapi dia sudah mati sebelum disembelih, maka ini tidak sah dijadikan sebagai hewan sembelihan. Dia bangkai, mati karena matinya bukan karena disembelih ya, tapi karena ketabrak misalkan. Ya, adapun kalau seandainya dia ketabrak tapi kemudian masih hidup, kemudian setelah itu kita sembelih, maka terpenuhi syaratnya, yaitu ketika disembelih kondisinya masih dalam keadaan hidup. Kemudian ayyakuna zahu qaruhihi bimahdid dzabh. Ya, hendaklah dia hilang nyawanya itu karena sebab disembelih. Ya, hilang nyawanya karena sebab disembelih. Jadi bukan karena misalkan ketabrak, bukan karena misalkan ketimpa batu misalkan, ya, bukan, tapi karena benar-benar disembelih mengalir darahnya yang kemudian menyebabkan dia hilang nyawanya. Maka ini adalah syarat yang dijadikan ya untuk sah dia sebagai sesembelihan. Kemudian berikutnya adalah syarat orang yang menyembelih. Syarat orang yang menyembelih yang pertama adalah ayyakuna aqilan. Hendaklah yang menyembelih itu berakal. Ya. Jadi maknanya orang yang gila atau orang yang mabuk ya, maka tidak sah sembelihannya. Tidak boleh dia menjadi seseorang yang kemudian menyembelih hewan sembelihan ya. Jadi dia harus berakal. Kemudian juga syarat yang kedua adalah ayyakuna musliman au kitabiyan. Hendaklah yang menyembelih itu adalah seorang muslim. Ya, seorang muslim atau seorang kitabiyan. Ya, kitabi itu adalah seorang yang beragama dengan agama yang diturunkan oleh Allah dari langit, yaitu agama Yahudi dan juga Nasrani, ahlul kitab. Ya, selain Islam, ya maka sembelihannya ahlul kitab dibolehkan. Jadi misalkan ada seorang Nasrani menyembelih, ada seorang Yahudi menyembelih, maka sesembelihannya dibolehkan. Sebagaimana halnya ini sembelihan seorang Muslim. Namun sesembelihannya orang musyrik yang menyembah berhala, atau dia beragama dengan agama buatan manusia, ya, bukan turun dari langit. Ya, seperti kita sebut saja misalkan agama Hindu, Buddha, Konghucu, ya, atau agama-agama ciptaan manusia, maka ini masuk dalam kategori agama-agama musyrik, syirkiyah. Ya, maka dia tidak diterima sesembelihannya. Jadi kalau seandainya ada seorang beragama tersebut kemudian dia menyembelih, maka haram bagi umat Islam untuk memakannya karena dianggap sebagai bangkai, ya, tidak sah untuk dijadikan sebagai orang yang menyembelih. Ya, beda halnya kalau Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau dikatakan Ustaz, Yahudi dan Nasrani juga mereka melakukan kesyirikan. Ya, melakukan kesyirikan, mereka menyembah Isa, ya, menyembah Uzair misalkan. Namun dalam hal ini ya telah jelas nasnya bahwasanya Yahudi dan Nasrani ya dibolehkan untuk kita memakan sesembelihannya. Namun kalau seandainya diketahui, ya, ini catatan dari para ulama, kalau seandainya diketahui ada Yahudi Nasrani ketika menyembelih lalu dia menyebut nama selain Allah, maka sembelihannya tidak boleh dimakan.
Ya, misalkan seorang Nasrani menyembelih dengan nama Bapa, ya, dengan nama Roh Kudus misalkan, dengan nama Yesus, maka udah jelas itu tidak boleh dimakan sembelihannya. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu, kita nggak dituntut juga untuk cari tahu, ya, membebani diri kita sampai kita cari ke komunitas mereka, ketika nyembelih nyebut apa gitu kan, nggak perlu juga dibebankan seperti itu, ya, karena kita secara umum, ya, hukum asalnya boleh bagi kita untuk memakan sembelihan Yahudi dan Nasrani tanpa kemudian kita mencari-cari tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah. Tapi kalau seandainya diketahui oleh kita ternyata mereka menyebut nama selain Allah di saat menyembelih itu, ya, maka kita tidak boleh memakan sesembelihan tersebut yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Faham insyaallah ya. Berikutnya ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ketika menyembelih, ya, hendaknya dia berzikir, ya, dengan menyebut bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, bismillah, dan boleh juga ditambah dengan Allahu Akbar, ya, bismillah Allahu Akbar. Dan sebagian para ulama menyebut ini hukumnya wajib, ya, walaupun sebagian yang lain menyatakan hukumnya sunnah. Namun ketika misalkan ada kondisi orang lupa, ya, orang lupa baca bismillah, Ustaz, ketika saya sembelih saya lupa baca bismillah, maka bagaimana hukum daging sembelihan ini? Jawabannya tetap sah, ya, tetap boleh dimakan kalau memang dia lupa, ya. Tapi yang tidak boleh adalah ketika dia tahu hukumnya, di mana diharuskan membaca basmalah dan dia tidak lupa, dia sengaja tidak baca, maka ini tidak sah sembelihannya, ya. Dan begitu juga orang bisu misalkan. Orang bisu nggak bisa menyebut dengan lisannya pakai menyebut bismillah Allahu Akbar. Maka apakah dianggap sah sembelihannya? Maka para ulama menjelaskan, ya, sembelihannya tetap dianggap sah. Berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat berikutnya adalah alla yuhillu bidzabhi li ghairillah. Tidak boleh kita menyembelih dengan atas nama selain Allah. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Banyak kejadian ini seseorang menyembelih, ya, dengan menyebut nama selain Allah, ya, apalagi dipersembahkan untuk penunggu ini penunggu itu, apalagi di daerah kita biasa ada ritual tahunan, ya, persembahan untuk dipersembahkan ke laut, ya, dengan adanya pesta laut setiap tahun, yang tentu ini adalah, ya, menyembelih kerbau atau sapi yang kemudian dipersembahkan kepada selain Allah, dan ini tidak boleh, sehingga sembelihannya tidak sah dan tidak boleh dimakan. Berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syurutu alatid dzabh, itu syarat alat-alat yang bisa digunakan untuk menyembelih. Jadi nggak sembarangan juga kita menyembelih, ya, nggak sembarangan pakai senjata gitu, ya. Maka di sini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah antakuna qati'ah. Hendaknya alat yang digunakan untuk menyembelih itu adalah alat yang tajam, ya, yang tajam, benar-benar tajam, jangan yang tumpul, ya. Yang tumpul ini akan menyakiti hewan kurbannya. Udah berkali-kali digorok gitu kan, tapi nggak terluka dia, maka ini menyakiti. Jadi dipastikan benar-benar bahwasannya, ya, senjata kita atau alat yang dipakai untuk menyembelih, apakah itu pisau atau apakah itu golok, maka benar-benar harus dalam kondisi tajam. Kemudian syarat yang berikutnya, alla takuna azman aw dhafran, jangan terbuat dari tulang atau dari kuku, ya. Dan alhamdulillah di zaman ini, ya, masya Allah, semua alat menyembelih dengan menggunakan pisau atau golok yang memang terbuat dari besi dan sejenisnya, ya. Tapi kalau zaman-zaman dulu, ya, ada terkadang dengan menggunakan tulang, ya, tulang yang diasah, yang ditajamkan sehingga kemudian bisa dipakai untuk menyembelih. Tapi ini tetap tidak dibolehkan. Adapun di zaman sekarang, di zaman modern, ada sebagian, ya, perusahaan-perusahaan ternak, ya, yang kemudian mereka menyembelih dengan mesin gitu, ya, supaya lebih cepat dan lain sebagainya. Maka apakah ini dibolehkan? Para ulama menjawab bahwasanya dibolehkan karena syarat-syarat alat penyembelih telah dipenuhi, yaitu tajam, ya, dan juga tidak terbuat dari tulang atau kuku,
Ya, adapun kalau misalkan karena saking tajamnya, saking cepatnya nyembelih dengan mesin itu misalkan sampai putus kepalanya, maka apakah ini dibolehkan? Ini para ulama menegaskan bahwasanya tetap dibolehkan. Ya, tetap dibolehkan. Namun kemudian ya ada khilaf di antara para ulama terkait masalah bagaimana kalau seandainya kita menyembelih dengan cara disetrum dulu. Ya, dan ini anggapan sebagian orang bahwasanya kalau disetrum dulu mengurangi rasa sakit si hewan sembelihan ini. Jadi disetrum lalu kemudian disembelih. Maka para ulama menjelaskan kalau seandainya disetrum, setelah disetrum itu dia belum mati kemudian disembelih, maka ini dibolehkan. Dalam artian sembelihannya tetap dianggap sah. Ya, tapi kalau seandainya disetrum langsung mati baru setelah itu disembelih, maka bangkai. Ya, ini enggak sah dijadikan sembelihan. Dan juga para ulama sudah meneliti dan sekaligus membantah pernyataan mereka atau anggapan mereka bahwa kalau disetrum dulu maka mengurangi rasa sakitnya. Ya, sebagaimana orang misalkan dibius ya, kemudian meninggal berarti dia matinya tidak merasa sakit, tidak ada sakratul mautnya. Ini pernyataan yang keliru. Bahkan para ulama telah melakukan penelitian, ternyata ya rasa sakit yang diterima oleh hewan yang disembelih secara langsung dengan yang disetrum dulu ternyata lebih berat yang disetrum dulu. Ya, rasa sakit yang dirasakannya ya lebih berat yang disetrum dulu. Ya, jadi ya tentu kalau kita bicara yang lebih afdol maka langsung disembelih. Adapun dengan menggunakan listrik dulu, disetrum dulu, maka ini tidak afdol gitu ya. Walaupun memang kalau seandainya setelah disetrum dan dia masih hidup lalu setelah itu disembelih, maka tetap dianggap sah sembelihannya. Berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang adab menyembelih. Ya, adab menyembelih. Yang pertama di dalam menyembelih adalah kita harus ihsanud dzabhi. Ya. Jadi harus digarisbawahi di saat kita menyembelih itu kita harus memperlakukan hewan sembelihan kita dengan baik. Ya, maksudnya ketika menyembelih pun menyembelihnya dengan cara yang baik. Ya, dan begitulah agama yang rahmat ini. Itu Islam di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dalam segala keadaan. Bahkan di dalam hal ini Rasulullah SAW ya pernah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memerintahkan kepada kita semua untuk berlaku baik dalam segala kondisi. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bahkan ketika kita membunuh ya di dalam peperangan, di dalam jihad dengan orang-orang kafir gitu ya. Bahkan di dalam membunuh kita diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang baik, tidak memutilasi gitu ya, tidak menyiksa dan lain sebagainya. Ya. Apalagi kepada selain itu. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih kata Rasul, maka ya menyembelihlah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik, tidak menyiksa hewan dulu ya. Kemudian juga tidak menyakiti dengan hal-hal yang lainnya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian ketika ingin menyembelih maka pisaunya ditajamkan terlebih dahulu ya, diasah dulu sampai benar-benar tajam. Wal yurih dzabihatahu. Dan kemudian dia menenangkan hewan sembelihannya. Ya, jadi dalam hal ini ya kita tidak boleh misalkan ketika ingin menyembelih maka mengasah pisau di depan hewan sembelihan. Nah, ini harus dihindari. Ya, bahkan Rasul pernah menegur salah seorang sahabat yang melakukan hal itu sampai Rasul mengatakan, "Apakah kamu ingin membuat hewan ini mati berkali-kali?" Jadi belum disembelih sudah dipertontonkan dia menyembelih mengasah pisau di depan hewannya. Ya, maka ini adalah termasuk perbuatan tidak ihsan kepada hewan sembelihan. Ya, jadi kalau mau kita mengasah hewan sembelihan kita, maka asahlah di tempat lain. Ya, jangan sampai di tempat yang disaksikan oleh hewan kurban. Kemudian juga ketika kita menyembelih, jangan kemudian kita menyembelih hewan kurban itu di hadapan teman-temannya yang lain. Ya, ini bikin mentalnya down gitu kan. Mereka belum disembelih tapi udah dipertontonkan begitu gitu. Dan ini juga menyakiti mereka. Ini juga termasuk perbuatan tidak ihsan. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin menyembelih, maka posisinya di tempat yang tidak terlihat oleh teman-teman hewan sembelihan yang lainnya.
Ya, jadi seperti itu, dan ini dalam rangka untuk kita berbuat ihsan kepada hewan sembelihan. Berikutnya juga idja'u adzabihah, yaitu adabnya ketika kita menyembelih, yaitu dibaringkan ini si hewan sembelihannya. Dan dibaringkannya bagaimana? Dibaringkannya ke arah sebelah kiri, di bagian kirinya. Ya, di bagian kirinya. Ya, dibaringkan di bagian kirinya. Ini sebenarnya untuk memudahkan, karena kan kita menyembelih dengan tangan kanan gitu ya. Jadi dengan dibaringkan ke sebelah kiri, maka akan lebih memudahkan kita dalam menyembelih, dalam memposisikannya. Dan juga diposisikan ke arah kiblat. Ya. Dan diposisikan ke arah kiblat itu maksudnya adalah yang menghadap ke arah kiblat itu adalah tempat yang disembelih. Berarti lehernya. Jadi kalau misalkan ini sapi kayak gini, kepalanya sebelah sana, posisi lagi berdiri ya, kepala sebelah sana, buntut sebelah sini. Maksud menghadap kiblat itu bukan mukanya gitu. Ya, kita anggap kiblat ke sana berarti bukan menghadap begini, bukan. Tapi menghadap kiblat ketika dia dibaringkan seperti ini. Nah, ini posisi lehernya di sini menghadap ke kiblat. Ya, jadi seperti itu tata cara menghadapkan ke kiblat. Ya, adapun bagaimana cara merubuhkannya, apalagi sapi, ya ini ya antum yang lebih paham ya. Jadi bagaimana teknisnya, yang penting bagaimana caranya agar tidak sampai menyakiti si hewan kurban ya. Kemudian berikutnya wad'u qadamahu ala safhati unuqih, yaitu kita injak ya, kita injak bagian lehernya ketika ingin menyembelih ya. Dan ini sunnah Rasulullah SAW ya, apalagi kalau seandainya hewan sembelihannya besar gitu ya, seperti sapi atau mungkin domba yang besar gitu kan. Maka dalam rangka untuk supaya si hewan ini benar-benar mantap, tidak bergerak-gerak ya, tidak berontak, maka di bagian lehernya kita injak ya, lalu kemudian kita sembelih. Namun ya hati-hati, terkadang orang yang tidak terbiasa ya, ketika kita injak tahu-tahu si hewan ini bergerak gitu, kaget, kita jatuh ya, ini bahaya. Apalagi kita lagi megang pisau, lagi megang golok ya, tentu harus berhati-hati. Dan ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya dhaha Rasulullah SAW bikabshaini amlahaini. Suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah berkorban dengan 2 buah kibas atau 2 ekor kibas yang berwarna putih. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala safahuma. Lalu kemudian Anas bin Malik ini, yang beliau melihat Rasulullah SAW meletakkan kakinya di atas leher domba ini. Ya, yusammi wa yukabbir, kemudian beliau pun membaca bismillah dan juga bertakbir, fadzabahahuma biyadih. Kemudian beliau pun sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua hewan ini dengan tangannya. Kemudian adab berikutnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, yaitu taujihu adzabiha ilal qiblah, yaitu menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, dan tata caranya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, yaitu arah lehernya yang mengarah ke kiblat, bukan wajahnya. Berikutnya adalah at-tasmiyah wa takbir, yaitu membaca bismillah dan juga bertakbir, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar ya. Jadi inilah dia para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, beberapa hal terkait tentang adab-adab di dalam berkurban. Berikutnya kita akan jelaskan tentang beberapa amalan yang disunahkan atau dianjurkan bagi kita semuanya untuk diamalkan selama di bulan Dzulhijjah. Dan ini sempat kita sampaikan kemarin di dalam khutbah, namun kemudian mungkin ada sebagian ikhwan dan akhwat yang belum mendengarkan penyampaian ini, dan insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yaitu kita ketahui bahwasanya bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan-bulan haram ya, yang mana seseorang di dalamnya sangat dianjurkan melakukan kebaikan dan juga sangat ditekankan untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Karena kemaksiatan yang dilakukan di bulan Muharram itu berbeda nilainya, berbeda dosanya dengan kemaksiatan yang sama yang dilakukan di bulan-bulan lainnya. Jadi benar-benar di bulan haram ini ya, kita sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin kita tahan, kita sabar, kita kendalikan syahwat kita untuk tidak melakukan kemaksiatan ya, karena kemaksiatan di bulan-bulan haram itu dosanya lebih besar dibandingkan kemaksiatan yang sama dilakukan di bulan-bulan lainnya.
Sehingga kemudian karena dianjurkan memperbanyak amal ibadah, dan tentu di bulan Dzulhijjah ada amal ibadah yang dikhususkan untuk kita dianjurkan untuk mengamalkannya, karena memang memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Yang pertama adalah ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah, yaitu kita memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa kapan? Di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi misalkan seseorang mau puasa 9 hari itu boleh, atau misalkan 8 harinya saja boleh, atau 7 hari, atau misalkan 2 hari atau 3 hari, atau minimal 1 hari, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, intinya dianjurkan secara umum memperbanyak puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun kalaupun tidak mampu, maka cukup di tanggal 9-nya saja, itu 1 hari, di hari Arafah. Dan ini adalah ya suatu amal ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ya ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu." Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya puasa di hari Arafah ya, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, aku ya berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, jadi masya Allah puasanya 1 hari, tapi pahalanya luar biasa, diampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, dan alhamdulillah selama ini kita sudah dibiasakan puasa di bulan Ramadan 1 bulan full kita bisa melaksanakannya, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Ya, maka tentu tidak ada alasan kita merasa berat ya atau susah di dalam menjalani puasa paling tidak 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan puasa Arafah. Amalan berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, dan ini secara umum ya dilakukan di bulan Dzulhijjah. Dan amal soleh baik dengan memperbanyak salat malam atau salat-salat sunnah yang lainnya, ya tentu salat wajib tidak usah dibahas lagi gitu kan, sudah pasti itu. Kemudian juga memperbanyak puasa tadi ya secara umumnya kita katakan ya. Kemudian juga memperbanyak tilawah Quran. Yuk kita targetkan lagi seperti kemarin bulan Ramadan kita targetkan ya 1 bulan hatam 1 kali minimal. Maka ini di bulan Dzulhijjah minimal dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya yuk kita targetkan bisa hafal atau minimal sekian juz. Ya. Atau misalkan dengan amal soleh yang lainnya, bagi yang masih punya orang tua, yuk maksimalkan kita berbakti kepada orang tuanya. Yang suami dalam mencari nafkah maksimalkan lagi ya untuk bisa menafkahi anak istrinya. Yang istri selama ini berbakti kepada suaminya, melayani suaminya dimaksimalkan lagi ya. Pokoknya segala macam bentuk amal soleh ya, baik infak sedekahnya diperbanyak lagi ya. Intinya baik secara khusus maupun secara umum ya dianjurkan kita memperbanyak amal soleh di bulan Dzulhijjah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam masalah ini beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-ushr." Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan tidak ada 1 hari pun ya yang mana amal saleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan di hari-hari 10 hari Dzulhijjah ini, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi maksudnya ada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu yang nilainya amalan itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Dan bahkan para sahabat bertanya, penasaran, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah bahkan dibandingkan jihad fi sabilillah? Rasul mengatakan walal jihad fi sabilillah, iya, bahkan dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah masih lebih baik. Padahal kita ketahui dalam syariat kita, di dalam hadis Rasul mengatakan wadir watu sanamihi al jihadu fi sabilillah, amalan tertinggi di dalam Islam itu jihad fi sabilillah. Tapi ternyata tidak sanggup mengalahkan kebaikan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Jadi jangan sia-siakan
Jangan disia-siakan. Perbanyak lagi, ya, perbanyak lagi amal ibadahnya, perbanyak lagi sholatnya, perbanyak lagi puasanya, perbanyak lagi sedekahnya, dan juga tingkatkan kualitasnya. Ya, lebih ikhlas dan lebih dijaga, ya. Kemudian para sahabat mengatakan walal jihad fi sabilillah, dan apakah tidak termasuk juga jihad fi sabilillah? Apakah jihad fi sabilillah juga masih lebih kecil dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka Rasul mengatakan walal jihad fi sabilillah. Iya, termasuk itu. Illa, kata Rasul, kecuali rajulun, ya, kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang berangkat jihad dengan membawa hartanya, dengan mengorbankan jiwanya, lalu kemudian dia tidak pulang lagi. Maknanya hartanya habis dan bahkan dia mati, dan bahkan mati syahid di dalam jihad. Maka baru ini masih lebih baik. Ini masih lebih baik daripada amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau seandainya dia pergi berjihad begitu saja dengan hartanya, dengan nyawanya, tapi kemudian masih kembali, ya, maka amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah masih lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, dalam masalah ini, ya. Dan ini juga tidak lama, hanya 10 hari, ya. Jadi benar-benar kita manfaatkan. Belum tentu kita masih ada kesempatan lagi di waktu-waktu yang lainnya. Dan jangan sampai di saat kemudian kita sudah di alam barzah, kemudian kita menyesal dan kita ingin kembali ke dunia, berharap kepada Allah hanya agar bisa melakukan ibadah-ibadah yang sempat kita tinggalkan selama kita masih hidup di dunia. Berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dianjurkan dilakukan di bulan Dzulhijjah berikutnya adalah bertakbir, ya, atau bahasa kitanya takbiran, ya. Dan takbiran ini ada dua macam, ada takbiran secara mutlak dan ada takbiran secara muqayyad, secara terikat, ya. Takbiran secara mutlak ini maksudnya dia tidak terikat dengan waktu. Jadi maksudnya di setiap saat, di kapanpun, dimanapun kita dianjurkan untuk bertakbiran, ya. Dan lafaz takbiran sebagaimana yang kita ketahui, ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd, ya. Jadi ini dianjurkan. Kapan mulainya? Ya, mulainya di awal masuk 1 Dzulhijjah. Di awal masuk 1 Dzulhijjah sampai waktu asar hari tasyrik, akhir hari tasyrik, yaitu waktu asar tanggal 13 Dzulhijjah, ya. Maka ini adalah disunahkan kita bertakbiran secara mutlak, ya. Jadi misalkan bapak-bapak sambil beraktivitas, ya, sambil dagang, sambil ngojek, sambil ke sawah, sambil takbiran Allahu Akbar dan seterusnya. Yang ibu-ibu sambil ngurus anak, sambil masak, gitu ya, sambil menyiapkan makanan, disunahkan bertakbir. Dan ini adalah takbiran yang secara mutlak tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu. Dan itu pelaksanaannya dimulai dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti berakhirnya di tanggal 13 Dzulhijjah waktu asar. Kemudian ada takbiran yang muqayyad, ya, yang terikat dengan waktu, ya. Terikat dengan waktu di sini maksudnya terikat dengan waktu sholat, sehingga secara pelaksanaannya dilakukan setiap selesai sholat wajib. Namun kapan dimulainya? Ya, dimulainya adalah ketika waktu subuh tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Maka ketika misalkan kita ingin puasa di tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, ya, kita awali dengan sahur sebelum subuh, kemudian masuk waktu subuh. Nah, maka setelah sholat subuh disitulah mulai berlaku takbiran secara terikatnya, ya. Jadi teknisnya bagaimana? Setelah sholat nih, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita baca dzikir yang baca istighfar dulu, astagfirullah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Sampai titik ini baru kemudian kita takbiran, ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Berapa kali takbirannya tidak dibatasi. 1 kali boleh, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali boleh, tidak dibatasi. Baru setelah selesai takbiran, misalkan Ustaz saya takbirannya 3 kali aja, ya sudah, selesai takbiran, mau dilanjutkan zikir setelah sholatnya silahkan, ya, lanjutkan dengan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan seterusnya, ya. Jadi seperti itu.
Dan itu mulai dilakukannya sejak kapan? Sejak waktu subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Dan berakhirnya kapan? Berakhirnya setelah sholat asar di tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik. Ya, jadi setelah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah yang menandai berakhirnya hari tasyrik, maka di situ juga menandai berakhirnya disyariatkan bertakbiran secara muqayyad atau secara terikat dengan waktu, ya. Dan itu dia para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan-amalan ya yang dianjurkan dilakukan selama bulan Dzulhijjah. Selain ya tentu ada amalan berkurban, ya tadi sudah kita jelaskan, kemudian juga sholat Idul Adha di dalamnya, ya yang itu juga sama seperti yang kita lakukan pada sholat Idul Fitri, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan. Ya, untuk itu sebelum ditutup silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Yang pertama, bagaimana manakala cara menjawab dan apa itu perlindungan sapi, apa kambing? Karena tadi kalau sapi saya bisa ngomong ke orang lain. Iya. Kambing bisa ngomong sendiri. Kalau kita tanya menjelaskan bahwa salah satu hewan tertentu misalkan apa itu banyak bodinya. Iya. Karena kalau orang kebetulan memelihara di musim haji ini, hewan kita akan dengan nyawa manusia bisa. Kalau sana nggak ada yang layak dipotong dua Iya. Pertama terkait manakah yang lebih afdol ya kita dalam berkorban. Maka di dalam hal ini runutannya seperti ini. Kan di dalam kita berkorban itu hewan yang boleh dijadikan kurban itu antara unta, sapi dengan domba atau kambing. Nah, kalau di runut ini maka yang paling afdol adalah unta. Dalam artian yang membiayai satu orang. Baru kemudian sapi yang membiayai satu orang, baru kemudian kambing yang membiayai satu orang. Jadi kalau misalkan nih ada 3 orang, si A, B, dan C. Yang si A berkurban unta, yang si B berkurban sapi, yang si C berkurban kambing. Mana di antara 3 ini yang lebih baik? Yang lebih baik adalah yang berkurban dengan unta. Ya, ini yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian berikutnya adalah bahwasannya untuk unta bisa berserikat di dalamnya 10 orang dan sebagian ulama ada yang mengatakan 7. Dan untuk sapi berserikat di dalamnya 7 orang. Ya, adapun untuk domba atau kambing jelas ini satu orang. Nah, para ulama khilaf terkait misalkan ini ada kita berserikat satu sapi ya dengan 7 orang, kemudian ini kita menyembelih 1 ekor kambing saja. Ada sebagian mengatakan bahwasanya yang lebih afdol adalah kambing. Yang lebih afdol adalah kambing ya, karena Rasulullah SAW berkorban dengan kambing atau domba ya. Di saat saya bilang kambing berarti maknanya domba maksudnya. Nah, sebagian yang lain juga ada yang mengatakan bahwasanya ya dalam masalah ini ya melihat dari sisi maslahat. Ya, melihat dari sisi maslahat. Katakanlah iya kambing dari sisi penyembelihannya dia afdol, tapi dari sisi kemanfaatannya mungkin sapi lebih banyak manfaatnya karena dagingnya lebih banyak. Kemudian juga apalagi di negeri kita ya ada sebagian orang yang mungkin nggak terlalu familiar dengan daging kambing gitu ya. Ya, dengan adanya hoax segala macam informasi-informasi yang keliru mungkin bahwasanya kalau makan kambing nanti darah tinggi lah, kolesterol segala macam. Ya ini kan sebenarnya tentang bagaimana tata cara memasaknya gitu kan. Nah, sehingga dan kita dapati di kita ya banyak kambing atau domba itu kecil-kecil kadang dan kita bingung baginya. Kalau di Arab sana ya masing-masing rumah biasanya sudah punya sembelihan dan rata-rata kambing di sana. Dan mereka sembeli sendiri di rumah, setelah disembeli dibawa ke pasar untuk dikuliti dan dalemannya segala macam dibuang, tinggal diambil dagingnya saja dan kepala, kemudian dibelah jadi 4 biasanya. Dibelah jadi 4 ya sudah dibagi ke 4 orang. Iya. Kalau di kita kan sampai kecil-kecil seukuran daging untuk sate supaya semuanya kebagian kan gitu.
Dan kasihan yang panitia yang motong nih bingung nih mau sekecil apa lagi motongnya gitu. Gitu. Sedangkan sapi ya kemanfaatnya lebih banyak. Ya, jadi Allah alam bisa mudah-mudahan dalam hal ini luas lah gitu. Mau domba, mau sapi berserikat untuk 7 orang ya silahkan. Tapi kalau seandainya alasannya tadi supaya saya bisa nyembelih sendiri, ya kalau misalkan kita bisa request ini patungan 7 orang sapi, nanti saya yang nyembelih ya izin gitu kan. Nah ya, masya Allah itu lebih ya, jadi misalnya manfaatnya lebih banyak dapat, nyembelihnya juga dapat. Tapi kalau seandainya nggak memungkinkan itu ya sudah kambing gitu. Insya Allah itu juga baik gitu kan. Jadi mudah-mudahan luaslah dalam masalah ini, tergantung bagaimana kita menjaga niat kita. Nah kemudian terkait dengan betina atau jantan, ya para ulama juga telah menjelaskan bahwasannya yang paling afdol adalah yang jantan karena melihat dari sisi nilainya tinggi, ya nilainya lebih tinggi dari yang betina. Dan kita dapati ya di saat direndengkan ini ada kambing betina atau jantan, pasti yang lebih mahal yang jantan. Ya, jadi dari sisi ininya. Tapi apakah kalau pakai betina sah atau tidak? Jawabannya sah. Sehingga ini melihat dari sisi afdoliyah. Ya, berarti yang lebih afdol adalah yang jantan karena melihat nilainya lebih tinggi. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak dagingnya, semakin banyak lemak-lemaknya, maka itu semakin baik. Apalagi tentu didukung dengan tidak adanya cacat. Ya. Jadi seperti itu. Yang betina bukan berarti tidak boleh, ya. Bukan berarti tidak boleh, ya. Apalagi kalau seandainya mungkin kita ada keterbatasan dana, budget saya cuma ada 1,5 juta, ya, cuma bisa beli yang betina yang insya Allah umurnya sampai 6 bulan atau 1 tahun ya untuk kambing, maka ya sudah nggak apa-apa, ya Bismillah, insya Allah tetap dianggap sah. Kemudian alasan yang kedua kenapa yang jantan, ya karena Rasul menyembelih dengan kambing atau domba yang jantan. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan Pak. Bagaimana terbuktinya kurban kambing atau sapi dapat arisan? Iya, kurban sapi atau kambing dengan arisan. Ya sebenarnya ini semacam hutang piutang. Ya, arisan itu kan semacam hutang piutang. Jadi ibaratnya, yuk silahkan tahun ini antum yang berkurban, kami yang ngutangin, ya ngutangin biayanya, kan sama aja seperti itu. Ya insya Allah sah-sah saja, nggak masalah. Bahkan ada sebagian ulama yang membolehkan ya seseorang berhutang untuk berkurban, tapi dengan syarat memang dia berhutang ya ada harapan untuk bisa dikembalikan gitu ya. Maksudnya ada cagerannya. Misalkan ini Idul Adha misalnya pertengahan bulan, sedangkan saya gajian di akhir bulan misalnya, utang dulu deh nanti saya bayar di akhir bulan, ada cagerannya gitu. Atau nih bentar lagi panen, sekarang belum megang duit, ada cageran untuk bayarnya, maka sebagian ulama membolehkan untuk kurban ya hutang dulu. Dan tentu dalam hal ini juga sistem arisan tersebut. Tapi hati-hati ya, dalam arisan juga ya terkadang ada tercampur dengan hal-hal yang tidak benar, seperti misalkan harus ada bayar ke pihak-pihak tertentu atau dipotong dananya sekian untuk konsumsi, untuk panitia, untuk apa segala macam, yang ini khawatir masuk dalam kategori ribanya dalam hutang piutangnya atau dalam arisannya. Maka ini perlu diperhatikan. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya insyaallah enggak masalah ya untuk kita berkorban melalui jalur arisan ya, tapi tentu ini statusnya hutang Pak ya, hutang. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.